Ini mau pada pulang katanya, ini yang perempuannya. Tuh, teras. Coba diperhitungkan yang benar Kak Pak Uca, jangan sampai nanti sebagian anak-anak ada yang pulang. Ya. Parantos Bu Haji. Assalamualaikum Teh. Selamat pagi kawan-kawan petualangan alam desaku. Pagi ini udaranya benar-benar sangat-sangat sejuk sekali. Dan saya pun sangat menikmati tidur nyenyak semalam kawan-kawan ya. Pasalnya udaranya begitu dingin kawan-kawan pada saat malam hari ya. Dan pagi ini kawan-kawan, kicau burung terdengar begitu indah ya. Bersautan dari jenis burung yang lain dengan jenis burung yang lain. Di sisi pohon yang lain dengan yang berada di pohon sebelah sana. Nah, tuh, masya Allah ya. Di sini bunyinya lain, di sebelah sana bunyinya lain. Burung kicaunya ya Allah. Aduh, bener-bener masih bener-bener alami banget ya di sini ya. Dan pemandangannya kawan-kawan ke sebelah sana, pesawahan di bawah sana. Alhamdulillah, saya masih bisa menikmati pemandangan yang begitu indah pada hari ini. Ya, oke kawan-kawan. Hari ini agenda saya adalah akan kedatangan Pak RT Uca untuk melakukan mapping area sekaligus koordinasi mengenai pembangunan masjid ini dan list barang-barang ya, dan nanti setelah di list barang-barang lalu kita akan belanjakan kawan-kawan. Dok, rob ari patah sabaraha lagi hurufna? Hiji naon? P. Atrapi pa. Apa tuh Pak? Bisa Pak apa? Bukan dua naon? Langsung setelah kegiatan mengaji ini anak-anak sambung sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekolah ya? Ya. Ya, langsung sekolah yang pada pinter ya. Ini yang benar kawan-kawan. Habis ngaji sekolah. Ya, jangan lupa sekolah harus ya. Harus sekolah. Aduh, ini cantik-cantik masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kawan-kawan, zaman-zaman saya dulu begini kawan-kawan. Setiap hari tidur di masjid, penuh masjid itu. Pulangnya kemana ini? Wah? Oh, ke Kampung Bunut. Dari Kampung Bunut kamu ke sini? Ilah, dari Kampung Muhammad Holil berarti. Nyampe pada di sini. Memang di sini nih apa namanya, boleh dikatakan sesepuh lah tokoh agama. Oke, ya deh ya. Habis menuntut ilmu pengajian, ilmu untuk bekal di akhirat nanti, sekarang anak-anak akan beralih untuk menuntut ilmu dunia. Ini yang saya begini kawan-kawan, yang saya suka. Jadi hablum minallah, hablum minanas, itu seimbang. Ini ya kawan-kawan. Ini mau pada pulang katanya, ini yang perempuannya ya. Nah, nanti kawan-kawan kalau sore hari itu jumlah ini ditambah lagi jumlah anak-anak yang kecil-kecil banget yang diantar oleh ibu-ibunya. Itu kurang lebih ada 10 orang yang diantar ibu-ibu. Kalau ini yang menginap aja. Ya, ini yang santri perempuannya sebelah sini, yang santri cowoknya udah di ujung sana tuh. Ya. Awas licin. Licin, hati-hati ya. Itu sampai bawah memang agak, terus terang hujan begini anak-anak ngeri lah. Nanti insya Allah nanti kalau dananya memadai, kita akan bikin di sampingnya ini anak tangga sampai dengan ke atas sini kawan-kawan ya. Jadi akan sangat memakan dana cukup besar ini.
Sebagian anak-anak ada yang pulang ke sebelah sini nih kawan-kawan, ke kampung Nangewer. Sebelah sana ya Allah, Dek. Tuh. Ya, dia harus melalui jalan setapak yang jalannya itu banyak rumput, melalui pohon-pohon bambu, rumpun-rumpun bambu. Ya, dan itu cukup semak belukar kawan-kawan, berarti ada sebuah resiko yang harus dia hadapi. Nah, itu kan rumpun bambu daerah situ. Allahu Akbar, merinding saya melihat mereka. Alah, ya Allah, Neng, pinter banget, Neng. Hati-hati, Neng. Ini pulangnya kemana, Dek? Ke Puspa. Ke Puspa. Wah, jauh banget ini ke Puspa. Aduh, hati-hati, Neng. Alah, pinter tuh budak, euy. Aduh, ya Allah, bisaan tuh budak, euy. Pagi ini kita sarapan pagi kawan-kawan, ya kalau di kampung begini. Sarapan paginya bukan roti ataupun keju, sereal dan lain-lain. Tapi langsung pete kawan-kawan, tuh lihat. Pete ikan mas pepes, ada daleman domba. Alhamdulillah, ini katanya kakaren apa namanya? Muludan. Kakaren itu sisa-sisa lah kurang lebih ya. Tah komo ieu tah hileud peuteuy ieu bahaya tuh, ha? Peuteuy lawan? Komo itu tuh nu pojok eta mah. Cemilan peuteuy teh kawan-kawan kalau kata Holil mah. Kawan-kawan petualangan alam desaku. Jadi pagi ini saya sudah janjian dengan Pak RT Uca sebagai tenaga ahli untuk pembangunan musola ini. Karena pagi ini kita akan buat mapping, ya sekaligus menentukan jumlah belanja yang kita akan belanjakan ke toko bahan bangunan. Pak Ustadz, hari ini saya sudah janjian dengan Pak RT Uca untuk mapping area, ya untuk membuat layout, ya untuk menentukan apa namanya, belanja juga. Tuh Pak RT Uca-nya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak RT. Waduh. Sehat Pak RT. Alhamdulillah. Makin keren aja ya. Cina kemarin di Jakarta. Ya. Oh, di daerah mana Jakarta, nak? Depok. Oh, Depok. Masih dalam bidang pembangunan. Ya. Gitu. Pak RT begini. Insya Allah rencananya kita mau bikin musola di sini, ya. Luasnya kurang lebih 6 kali 5 meter, cukup gede, ya. Dan untuk itulah saya minta tolong ke Pak RT untuk mapping area hari ini. Ya Pak RT mau berangkat kan? Mau. Oke, ya udah kita mulai ya. Oke kawan-kawan, inilah lokasi yang akan dibangunnya musola di sini. Nah, itu berapa meter Pak Uca? 2,50 meter. Itu 5 meter ya? Nah, kalau 6 meternya ini Pak Uca, rumah ini 6 meter. Nah, itu bagaimana tuh, karena bidang tanah yang itu tuh miring tuh. Miring, jadi gimana tuh? Nah, kemungkinan kalau mau disamakan jatuhnya bisa di sini nih, di tebing ini nih. Wah bahaya terlalu dekat ke sana. Nah di sini kawan-kawan, karena bidang ini miring, tidak simetris gitu loh. Ya nanti tapi kita coba deh. Bahaya kalau ini terlalu, kawan-kawan terlalu dekat ke sini bahaya, bisa takutnya ada longsor gitu loh. Nah untuk itulah saya minta Pak Uca ke sini. Kalau dari lebarnya ini 5 meter sudah oke kawan-kawan. Sekarang yang jadi masalah ini panjangnya. Nah panjangnya ini akan disamakan dengan panjang rumah ini nih. Rumah ini kan panjangnya ke sana tuh 6 meter. Ya, nah jadi kita akan lihat karena bidangnya itu. Gimana Pak Uca? 5 sampai sini. Oh itu 5. Ya kalau 6 mungkin di sini. Wah nggak bener itu Pak Uca. Itu
Ini tiangnya hanya bisa di sini mampunya, Iya. nggak bisa lagi maju Maju ke depan. ke depan. Bisa. Tapi bahaya nggak ini maksud saya Pak Uca nih? Pak Uca mari sini Pak Uca mana? Ya, nah maksud saya dekat Asep di situ tuh. Bahaya Pak Uca Kalau di sini bisa. Ya, jangan terlalu mepet loh ke sana loh, bahaya. Awas, coba lihat dulu kontur tanahnya Pak Uca karena itu tebing. Ya benar sampai sini. Ya, jangan juga terlalu sana nanti bahaya. Nah, kawan-kawan, jadi seperti ini nih struktur tanahnya ya. Ini tanahnya ini kan bidangnya tidak lurus. Kalau tanah ini bidangnya dari sana lurus ke sini nih kawan-kawan. Nah, itu bisa nih. Tapi kan ini melengkung ke sini. Nah, melengkung begini sehingga ini nggak bisa ditarik lurus tuh, disamakan dengan yang itu ke sini nih. Bahaya kalau ditarik lurus, ini terlalu mepet. Itu yang ada steger tuh, itu udah bahaya banget kawan-kawan. Itu udah bibir tebing. Bahaya banget itu. Jalan unggul berarti buruan. Eta tugar urakeun. teras yang nawan. Nah, iya itu. Perhitungkan teras. 2 meter ke sini. 5 itu. Perhitungkan teras, perhitungkan jatuhnya air. Udah 5 aja. 5 aja, itu pun 5 itu harus ditugar. Jalan ugar. Iya, nah kawan-kawan, ini yang jadi masalah. Ini kan ada ini nih. Ada akses jalan. Nah, ini nih jalan ini. Ini jalan lumayan hidup. Ini untuk ke kampung lain lewat sini nih. Selama ini jalan lewat sini kawan-kawan set. Nah, lewat sini nih. Nah, ke sana. Jadi sekarang ini akan dibangun masjid di sini. Otomatis jalan ini nih kawan-kawan. Nah, jalan yang ini harus dipindah. Jalannya harus dipindah ke sebelah sana tuh. Artinya tebing ini harus dibongkar. Tebing ini dibongkar untuk dibuatkan jalan. Nah, tuh, jadi ini agak-agak. Nah, coba diperhitungkan yang benar. Jangan sampai jalan warga juga terganggu gitu loh ya. Nah. Ya bisanya cuma 5x5. Ya 5x5 bisanya. Ya udah kalau 5x5 berarti top sampai situ ya. Nah berarti ini dibongkar ini. Ngebongkar ini berapa meter ini? Hampir 1 meter lebih lah. 1 meter. Waduh. Iya, Buat jalan. Lebih 1 meter mah Pak Uca. 1,5 meter. Bisa 2 meter. Sebab kan ini nanti ada teras. Teras sampai sini 120. Tuh teras. Coba diperhitungkan yang benar Pak Uca. Jangan sampai nanti akhirnya jadi ribet gitu loh. Jadi dalam pembangunan musola ini kita ingin punya musola yang lebih luas. Namun tanahnya ini kawan-kawan yang sangat sempit sekali ini ya. Sangat sempit. Jadi kita akan memaksimalkan bagaimana nanti musola itu berdiri kawan-kawan. Karena ini juga harus dipadom juga nih dengan arah kiblat. Dan sekarang beliau-beliau orang sedang melihat arah kiblat untuk menentukan masjid ini nanti di mana letaknya gitu di dalam bidang tanah ini. Oke ya, sekarang masalah arah kiblat, karena tadi ada sedikit perdebatan antara kiblat HP yang ini dengan HP yang ini kawan-kawan, ternyata beda arah kiblatnya. Jadi kita anggap nggak benar dan kita akan ambil padoman yang benar-benar asli ya, nanti akan didatangkan. Nah sekarang karena tidak bisa padomannya harus ngambil dulu jauh, jadi sekarang kita akan bikin desain aja Pak Uca. Pak Uca gini, itu 5x5 berarti ya kurang lebih ya. 5x5 itu di antara 5 meter itu bisa 3 jendela enggak Pak Uca? 5 meter 3 jendela. Ya. Di depan mungkin 1, 2. Bukan di samping. Misalkan kan ini panjangnya 5. Ya. Satu panjang itu 3 jendela bisa tidak? Bisa ya, berarti saya minta 3 jendela. Satu sisinya 3 jendela. Dan untuk yang di belakangnya berarti 1 kiri, 1 kanan, tengah pintu. Ya. Begitu? Ya. Ya, dan depan imam. Depan imam pakai 1. Ya, 1 lah itu mah loster aja biasa. Ya Pak Uca ya. Dan saya minta itunya nanti agak tinggi-tinggi Pak Uca.
Jendelana sing rada galede bae lah jendelana gitu tah ya. Jadi nanti dibanyakin tulang-tulang coran aja. Jadi masjid itu supaya kelihatan tidak pengap, seger, tidak minim penerangan. Jadi cara raang masjid deh gitu tah ya. Oke. Ini kita sedang mendesain ala kampung kawan-kawan nih ya. Oke. Ya. Ya begitu. Jadi dari satu sisinya jendelanya itu, nah ini kawan-kawan hasilnya masjidnya nanti. Ya jadi untuk jendelanya masing-masing sisi ini ada 3 ya, cukup ya 3. Nanti panjangnya disesuaikan aja karena kan ini 5 meter. 5 meter dibagi 3 berapa, terus lebar jendelanya berapa. Paling di sini 1 kalau pakai pemimaran ya. Ya itu mah di situ mah cukup loster aja biasa. Ya. Loster. Cuma bentuk ininya maaf Pak Uca sini Pak Uca. Bentuk daripada jendela masjid Pak Uca ya itu harus yang khas masjid begini Pak Uca nih, yang begini nih. Yang seret gitu tuh Pak Uca. Iya. Ah gitu tuh ya. Ini mungkin dipalang di sini Pak Uca. Gitu tuh. Ini jendelanya begini Pak Uca kurang lebih. Jadi ada khas masjidnya, ada kerucutnya gitu tuh. Ya. Oke. Pak Uca. Jadi kayak kaca saya minta yang 5 mili. Ya. Saya tidak mau yang 3 mili. Ya untuk kaca. Pokoknya kita akan yang bagus-bagus. Terus sekarang menentukan tempat wudhu. Ya. Nah, tempat wudhu berarti wah, mepet Kalau sekarang nah ini nih. Ini coba Kang Asep palangkeun kayak itu tuh. Nah, udah di sini. Ini anggaplah ini pondasi nih ya. Bangunan masjid. Bangunan masjid. Berarti tempat wudhu di sini. Di sini. Betul. Ini harus dibongkar. Pak Uca, nanti teras berapa panjang teras? 80 cm lah. 80. Teras 80 cm, berarti setelah 80 cm ini tempat wudhu. Ya. Tempat wudhu ke sana 1,5 meter cukup. Cukup ya, tempat wudhu 1,5 meter panjang lebarnya 1,5 meter. Untuk WC 120 x 120. Terus untuk tempat wudhunya 4 keran. Ya udah di sini berarti tempat wudhu di sini nih. Berarti ini harus dibongkar nih. Ini dibongkar semuanya ya. Oke. 1 WC berarti 1 WC dan 4 keran tempat wudhu. Ya, nanti kasih toren 500 liter. Ya, dan kita akan nyedot airnya dari bawah sebelah sana. Ya, oke. Nah, jadi itu Pak Uca ya. Jadi tempat wudhunya ternyata jadinya sebelah sini. Ya, tempat wudhu tidak boleh terlalu jauh juga dari pintu supaya anak-anak tidak malas ya. Kita harus segerakan ke masyarakat ini harus di. Ya, itu. Lemah lah. Ya udah ini mah berarti mana Pak Ustadz ya? Ini mah nanti minta kepada Pak Ustadz. Ini kalau bisa ya mulai besok juga ini mah dibongkar aja. Gitu karena hari ini kita akan langsung belanja hari ini. Setelah itu Pak Uca nih ya. Karena ini tanahnya saya lihat kemarin malam anak-anak itu sangat kerepotan sekali karena becek sekali Pak Uca. Becek jalannya. Jadi nah ya nanti kan akan berdiri di sini masjid. Ini saya mau nih dari sini nih. Kita akan bikin cor ke sana. Dicor jalan sampai ke depan sana Pak Uca. Yuk kita ke depan. Nah ini nih ya sepanjang ini kita akan cor. Karena ini pada saat hujan anak-anak kasihan becek ya. Karena yang ngajinya banyak banget di sini. Jadi saya prihatin lihat anak-anak becek. Ada yang kepleset segala macam. Nah ini kita akan cor jalan nih sepanjang ini. Gak tahu berapa meter inilah. Panjang sampai ke depan sini Pak Uca. Nah ini lorong ini juga kita akan dicor. Sampai nyambung nanti di sebelah sana di depan. Ada coran jalan. Ya ada coran jalan. Kita sambungin. Nah ya. Nah itu Pak Uca. Ya disambung ke coran ini nih. Ini coran. Nah coran. Nah terus Pak Uca. Ya. Ini saya lihat tadi anak-anak pagi-pagi jalan kaki itu mereka agak was-was. Karena memang licin sekali. Nah jadi ini harus dibikin anak tangga Pak Uca. Ya pinggirnya dibikin anak tangga. Lalu masyarakat masih bisa menggunakan ini. Ini kita akan bikin anak tangga. Ya mungkin sampai sini yang ini. Yang ini juga dibikin anak tangga lagi Pak Uca nih. Nah yang ini nih. Kasihan anak-anak yang nuntut ilmu. Nah dari sini Pak Uca. Ya, betul. Ini dibikin anak tangga sampai ke bawah. Ya.
Ya, ini dibikin anak tangga sampai ke bawah. Nah, ya jadi anak-anak yang jalan nanti bisa di pinggir sampai ke sini, motor tetap bisa jalan. Begitu Pak Uca kira-kiranya. Ya, ya, ya. Ya, nah oke. Sekarang kita akan membuat desain. Jadi kalau untuk ukuran mah itu ya Pak Uca ya. Apa namanya? 5x5. Ya, 5x5 dengan atap jure. Jure ya, oke. Sok Kang Asep. Berarti tinggi murni bangunan teh 370. Iya. Nah kayaknya tak 150. Semeter setengah kali semeter setengah WC mah. Iya, 150. Ulah semeter setengah ketang ke WC unggulnya. ya, WC unggul mah 120 120 we. 120. Gede teuing ke WC unggul mah. 120 kali 120. Ya, 120 kali 120. lah gitu. Ya. Terus toren mau di mana? Ya udah gini aja. Toren simpen di atas WC aja. Jadi WC-nya dicor. Bagaimana Pak Uca? Ya, bisa. Ya, WC-nya dicor jadi memang jangan terlalu lega. Langsung dicor, langsung nanti keran di atas plek. Tinggi WC Pak Uca minimum 3 meter kalau bisa mah. Tinggi WC. Ya, karena itu sekalian untuk nyimpen coran, untuk nyimpen toren. Kita akan kasih toren 500 liter yang gede. Ya, supaya bisa nampung banyak, terus udah begitu keluaran dari tempat wudhunya juga henteu ngirici kecil. Siga buntut berit gitunya. Pak Haji, punten Pak Haji, upami ketinggian WC itu kemungkinan kita akan mengikuti ketinggian bangunan yang asal yang ini. Ya, tak masalah, Ya, makin tinggi makin bagus. Soalnya upami kalau misalkan diturunkan sedikit itu nanti akan menjadi pemborosan. Susah Ya, boleh. untuk pengerjaannya. Lamun disarwakeun mah, lamun disarwakeun salah langit di luhur. Bisa. Langsung. Kan bisa. Bisa itu mah. Gitu. Bisa, terus Oh Bisa. iya. Bisa. terus untuk saung Musuhunan teh bisa suhunan. ya, untuk saung tempat wudhu mah satu aja gitu apa namanya ya? Ya, satu. Sorondoy. Serondoy aja. Serondoy. Serondoy. Tapi Pak Uca, serondoy itu sambungkan saja dengan atap jure. Jadi nyambung tina atap masjid sambungkan kan itu. Jadi amen teu loba ieu. Jadi nanti tingginya itu ya disesuaikan dengan itu aja. Dengan atap daripada masjid. Jadi jangan dipotong. Jadi biar kalau meskipun pada saat kondisi hujan, anak-anak masih tetap bisa wudhu. Gitu loh. Kondisi hujan, kondisi apapun anak-anak bisa wudhu. Oh iya. Udah begitu aja. Terus untuk pintu WC mau dari mana? Dari tempat wudhu aja langsung ke situ ya. Iya, dari Dari tempat wudhu masuknya. Jadi jangan dari. Dia yang Nah ya, jadi jangan dari depan. Keluar. Ya, jadi pada saat kondisi hujan pun anak-anak mau ke toilet bisa, yang mau ambil wudhu juga bisa. Nah, terus untuk lebar tempat wudhu berarti 1,5 meter berarti Pak Ucanya. 1,5 meter ke sini, panjangnya mungkin bisa 2 meter. Gitu untuk panjangnya ke sini. Kalau ke sini 1,5 ikuti ini. Panjangnya ke sini 2 meter, tidak 2 meter. Berarti Pak Haji di sini ada lorong ya? Iya. Ada, kan teras itu. Iya. Ada, itu mah harus ada itu mah. Ya kan ini WC yang full. WC full. Dicor. Ya, yang dicor. Berarti di sini ada lorong. Ya, itu teras masjid. Kalau yang ini kan lorongnya nyambung dengan yang ini Pak Haji. Dengan Iya. tempat wudhu pasti nyambung. Nah, Kawan-kawan petualangan alam desaku, jadi dalam rencana pembangunan musola di Kampung Cibening 2 ini, ya kita bukan hanya membangun musola, tapi juga kita akan membuatkan jalan untuk anak-anak santri yang ingin belajar mengaji. Nah, terus terang kawan-kawan, ini butuh dana sangat besar sekali. Jadi yang sekarang terkumpul itu 57 juta. Mungkin untuk mendapatkan sebuah musola yang baik dengan infrastruktur jalan yang baik, ya kami mungkin estimasinya kurang di sekitar 70-80 juta. Ya, nah jadi untuk itu mari Bapak Ibu semuanya ya untuk kumpulkan dana untuk sama-sama menyumbangkan sebagian hartanya di jalan Allah ya untuk keperluan masjid dan juga anak-anak mengaji di sini. Ya, kalau masalah jamaahnya sudah tak diragukan.
karena ini adalah Ustadz merupakan salah satu tokoh agama yang paling terkemuka di sini, dan juga ada penerusnya anaknya yaitu Ustadz Irfan, dan Pak Ustadz yang tokoh seniornya itu adalah bapaknya sendiri yaitu Ustadz Aep. Jadi di sini ada 2 ustadz kawan-kawan, dan dari mana-mana anak-anak mengaji tuh, bahkan dari Puspadaya, dari Kampung Nangewer sana itu ngajinya ke sini. Ya sampai nginep di sini bahkan. Ya jadi untuk itu Bapak Ibu semuanya, saya rasa yang ingin beramal, yang ingin punya saham untuk investasi di akhirat nanti, ya mari silahkan ditransfer ke nomor rekening ini kawan-kawan ya, untuk saham kita di akhirat nanti. Berapapun yang Bapak Ibu sumbangkan, insya Allah mudah-mudahan nanti dapat dijumpai di akhirat. Ya, dan sekarang kawan-kawan saya akan gaskan belanja ke material. Pak Ustadz terima kasih banyak. Saya sekarang pamit mau belanja dulu Pak Ustadz ya. Ya, mohon doanya mudah-mudahan dapat donasi sesuai harapan sehingga kita bisa membangun masjid yang terbaik. Amin. Mangga Pak Ustadz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Duh ini licin. Aduh licin ya Allah. Ini anak-anak jalurnya ke sini nih ngaji nih. Aduh. Oke kawan-kawan, saya sudah sampai ke toko bahan bangunan yang direkomendasikan oleh RT Uca dan juga Kang Asep. Nah, hari Pak RT makalah tidinya. Saling menunggu akhirnya. Ya sudah, mari kita pesan dulu. Ya, kita akan pesan bahan-bahan material. Ya. Pak Rantos, Pak Haji, assalamualaikum Teh. Teh, gini mungkin saya dan Pak Uca akan bangun musola di Cibening 2. Ya, di Ustadz Irfan, Ustadz Aep. Cibening 2? Iya. Oh iya. Jadi saya mungkin mau belanja dari sini, tapi harganya. Coba saya cek dulu harga hebel berapa 1 kubik. Seharusnya mas sama si AA sih Pak, soalnya saya kan kurang tahu ya. Jadi kalau misalkan si AA ngejualnya itu 550.000 sih 1 kubiknya. Yang hebel berapa itu? Sama aja kan? Sama. Ya udah oke. Ya udah kalau segitu harganya masuk. Tapi kalau misalkan ecerannya 1 kubik atau setengah kubik mungkin beda, ada ongkirnya juga gitu. Kita 5 kubik langsung. Oh iya. Ya, jadi saya minta kurang harga. Dan saya minta pasir Teh. Iya. Tolong nanti sampaikan kepada si AA-nya. Iya. Saya minta pasir yang bagus. Boleh. Kalau tidak bagus, saya akan return dan tanpa biaya sedikit pun. Boleh. Ya, jadi yang bagus. Yang bagus, ya, yang bagus. Biasanya kan yang bagus itu dari Jebrod ya, Ayah. Seperti itu tuh, seperti itu Pak. Ya, pokoknya yang bagus. Mau jadi jebrod, teteh mau dari mana-mana terserah. Boleh. Ya, penting yang bagus ya. Iya, boleh. Oke, ya udah. Jadi silakan. Sekarang kita pesan dulu. Pokoknya saya semuanya mau kualitasnya yang bagus, ya Teh ya. Tidak bagus, saya kembalikan. Boleh. Oke, sip. Kemananya mau ya, Bu? Jadi dalam belanja kali ini kita akan benar-benar belanja barang-barang yang didahulukan dulu, yaitu barang-barang yang akan pertama kali dipasang ya, misalnya hebel, besi ya untuk ngecor-ngecor gitu loh, untuk bikin pondasi. Lalu mungkin untuk asbes kawan-kawan saya akan tangguhkan dulu, nanti akan saya lihat kekuatan uang. Kalau misalnya uangnya mumpuni, saya akan ganti asbes dengan menggunakan genteng. Untuk itu mari Bapak Ibu semuanya yang mau bersedekah silakan saya tunggu ya. Kawan-kawan petualangan alam desaku, belanja awal ini 16.940.000. Jadi ini adalah hanya belanja pondasi-pondasi aja. Ya, itu belum termasuk dengan kayu-kayu, belum termasuk dengan cat dan semen batu juga sifatnya masih parsial. Saya sudah minta kepada pemilik toko bahan bangunan ini, saya minta kualitas yang terbaik. Dengan perjanjian kalau kualitasnya melenceng, ya saya akan tolak dan pembayaran akan ditarik kembali. Deal? Deal. Tuh kawan-kawan ya. Untuk pembangunan musola ini kelihatannya saya butuh dana ya cukup besar kawan-kawan. Nanti kalau memang dananya terkumpul ya kurang lebih sekitar 100 juta lagi, saya akan mengganti asbes dengan menggunakan genteng, lalu mengganti kusen yang tadinya kayu dengan kusen aluminium. Mengingat di sana itu
anak-anak santrinya cukup banyak dan penerus ustadznya juga ada. Ya, ustadz mudanya ada gitu. Jadi saya ingin ini yang mungkin boleh dikatakan cukup awet lah untuk masa depan gitu. Ini sudah melakukan pembayaran ya. Sudah. Saya sudah transfer kawan-kawan dan seperti biasa nanti Teteh, Bapak kalau ada kekurangan saya transfer. Boleh. Ya, jadi ini saya ijab kabul dulu nih ya. Nah, jadi untuk barang yang ini saya serahkan uangnya sebesar 16.940.000. Ya, saya tunggu barangnya ya Pak ya. Ya, siap secepatnya Pak. Ya, oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang mau berdonasi di jalan Allah, silahkan ditransfer ke nomor rekening ini ya untuk pembangunan masjid dengan kualitas yang bagus. Rebu nuhun laksa ketika bingahan, beribu-ribu terima kasih untuk seluruh donatur petualangan desaku. Mudah-mudahan ini semua menjadi ladang amal untuk kita semua. Wabil khusus terima kasih untuk Bapak Gani di Melbourne, Australia, merupakan donatur utama. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Nanti kita berjumpa lagi ya Pak ya. Terima kasih banyak. Sampai di sini dulu kawan-kawan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.